Kembali pemirsa dalam segmen Market Buzz dan masih akan berbincang bersama dengan Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Tadi kita sudah mengulas mengenai Antam, kemudian kita beralih ke indeks harga saham gabungan menjelang pembukaan perdagangan sesi pertama pada awal pekan ini, di mana IHSG Pak Chandra pada pekan lalu kan mampu break di 7.000, kemudian bertahan di level tersebut ke 7.016. Apakah ini artinya bahwa pola konsolidasi dari indeks harga saham gabungan saat ini sudah patah, artinya menuju ke uptrend atau seperti apa 7.016? Kelihatannya mungkin bergeser ke atas di level 7.000 tapi tetap sideways ya. Jadi Sideways. ya tetap tapi levelnya bergeser kan, kemarin kan masih di bawah 7.000 ya, sekitar 68-an kali ya, 68 69. Mungkin sekarang bergeser di 7.000 sampai 7.050 ya. Mungkin sideways tapi di level yang udah sedikit lebih membaik. Masih sideways tetapi di level yang lebih baik, artinya sideways-nya pindah ke range yang lebih atas gitu ya. Betul. Tentunya dari Yuanta di posisi berapa sideways IHSG, Pak? 7.000 sampai 7.050 sih, agak malu-malu. Oh, 7.000 sampai 7.050 itu tetap sideways ya. Berarti Anda melihat ada peluang IHSG akan bergerak di range itu ya? Ya. Apa sih yang menjadi sentimen utama, Pak, sampai akhir September ini IHSG masih cenderung sideways? Global sih kebanyakan, jadi tingkat bunga yang stay higher for longer di Amerika, terus juga mungkin harga komoditi terutama untuk minyak dan beras ya. Jadi belakangan ini kan ada tekanan di kedua komoditi tersebut, dan kita tahu kedua komoditi tersebut kalau pengaruh terhadap inflasi domestik itu cukup signifikan gitu. Jadi akan menjadi bahan pertanyaan apakah posisi Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan tingkat bunga di 5 ke depannya masih tetap relevan atau enggak. Plus masih mungkin dalam 1 bulan ke depan sebenarnya Fed juga akan melakukan pertemuan berikutnya ya. Oke, ini yang masih menjadi ketidakpastian jangka menengah begitu ya. Dengan kondisi seperti itu, Pak Chandra, saham-saham seperti apa yang Anda rekomendasikan? Kalau dari sisi teknikal nih kelihatannya agak di-push lebih ke blue chips ya. Jadi ada Indosat, Telkom, sama Unilever sih. Oke, kita lihat rekomendasinya berikut ini pemirsa. Berikut adalah data rekomendasi dari Yuanta Sekuritas kali ini. Di antaranya ada Indosat, Telkom, dan Unilever yang direkomendasikan buy on weakness. Oke, kita bahas satu persatu ya Pak Chandra. Mungkin saya tertarik ke Telkom terlebih dahulu, karena Telkom merupakan saham net foreign buy, saham yang paling disasar asing selama sepekan kemarin, dengan net foreign buy 395,2 miliar rupiah, naik selama sepekan sekitar 5%. Telkom kita lihat memang sebenarnya secara fundamental ini kan nggak terlalu banyak gangguan ya. Jadi sama halnya dengan Indosat nih, kita lihat level biometricsnya di 3820, mungkin sampai dengan 3970 rentangnya. Jadi mungkin sekitar 2-3%. Dan memang kalau kita lihat secara performa relatif terhadap indeks kan harusnya Telkom bahkan di atas 4.000 ya. Pada saat indeks ada di sekisaran 68-69 gitu. Jadi mungkin secara teknikal agak sedikit kebuka peluang sih pada saat indeks sudah 7.000 tapi Telkomnya masih di bawah 4.000. Oke, Telkom saat ini kan sudah menguat 5% nih Pak dalam sepekan. Anda tidak melihat bahwa akan ada konsolidasi dulu atau seperti apa Pak? Mungkin belum ya. Saya balik lagi tadi karena indeks sudah di atas 7.000 tapi Telkomnya sendiri masih di bawah 4.000. Jadi mungkin momentum positifnya masih bisa berlanjut sih. Oke, berapa target berikutnya dari Telkom? 3970. 3970. Pak Chandra, 3970. Oke, audionya kayaknya agak terputus nih. Supportnya di level berapa Pak? Supportnya di 3820. 3820 support, kemudian resisten 3970 ya? Betul, 3970. Ya, yang terdekat untuk Telkom. Ini lebih ke jangka pendek, Pak Chandra? Ini lebih ke jangka pendek. Lebih ke jangka pendek. Kan kalau tahun pemilu juga kayaknya Telkom diuntungkan nih Pak, atau menjelang akhir tahun, atau Anda belum melihat ke arah sana?
Belum lah ya. Belum lah. Harusnya maksudnya gini loh. Itu harusnya in terms of medium medium jangka pendek atau jangka menengah itu sudah termasuk itu ikut dihitung sih gitu loh, bukan suatu hal yang terlalu signifikan atau akan berpengaruh sih. Oh, oke. Oke. Kemudian saham berikutnya adalah Indosat. Tapi kalau dilihat sepekan kemarin sebenarnya yang paling disasar asing itu justru EXCL. Apa yang menarik dengan Indosat, Pak Chandra? Indosat ini sih teknikal aja ya, jadi memang kelihatannya agak sedikit membuka peluang di sisi harganya karena kita lihat di mungkin batas bawahnya di sisi 99, sedangkan tingkat pas target di 10.275 sih. This is purely on technical basis, tapi balik lagi dengan Telkom sebenarnya kan sekarang Indosat udah menjadi nomor 2, strong number 2 ya. Jadi di market telco sejauh ini masih terjadi konsolidasi pricing yang relatif agak sedikit menguntungkan pemain besar sih. Indosat. Oke. Jadi masuklah di posisi 99, 9.900. Oke, kemudian ada peluang ke posisi 10.275. 10.275 ya. Betul. Tapi untuk jangka pendek saja, batasi kerugian kalau sampai Indosat turun ke posisi berapa, Pak? 98 kalau nggak salah. 98. Baik. Kemudian satu lagi ya, rekomendasi Anda tadi Unilever. Iya betul, Unilever. Seberapa menarik saham Unilever, Pak Chandra? Basically sifatnya agak lebih defensif, balik lagi nih hampir mirip-mirip dengan Telkom ya. Jadi kalau kita lihat harga Unilever itu kan sebenarnya udah sangat depres ya, karena memang ada beberapa rentetan di kuartal 4 sama kuartal pertama kemarin mereka performa nggak terlalu bagus. Cuman harusnya di second quarter atau kuartal ketiga dan kuartal 4 2023 mungkin performance bisa sedikit improve karena memang commodity prices-nya agak sedikit softening ya. Jadi itu dari sisi fundamentalnya. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya itu balik tadi sebenarnya. Jadi harga dari Unilever pun dengan indeks udah di 7.000 masih relatif underperformer sih. Jadi kita lihat sebenarnya buy and hold weakness di 3820 dengan target di hampir 4.000 sih, 3980. Oke, dalam satu pekan terakhir untuk Unilever juga kan penguatannya cukup signifikan ya Pak Chandra, sekitar 12%. Apa karena faktor dividen? Harusnya sih dividen udah ikut dihitung ya di dalamnya karena si Unilever kan kalau bagi dividen relatif cukup rutin ya. Jadi saya pikir mungkin lebih kepada momentum bahwa market naik sudah menembus 7.000, tapi Telkom dan Unilever dalam hal ini relatif merupakan big cap yang laggard sih. Oke, jadi Anda merekomendasikan untuk bisa melakukan buy on weakness ya untuk saham Unilever. Tren Unilever jangka pendek, tren apa Pak Chandra yang terbentuk? Kalau lihat sementara ini sih sebenarnya udah relatif uptrend ya. Uptrend ya? Tapi dia akan tetap sulit untuk bisa terbang lah ya dalam tanda kutip karena memang secara fundamental performance-nya masih ada beberapa isu lah, terutama di sisi sales revenue yang relatif agak ketekan sih di beberapa kuartal terakhir. Oke. Baik, pada pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, pemirsa indeks harga saham gabungan terpantau menguat 0,11%, 7.024. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih Anda kembali berbincang bersama kami pemirsa, masih bersama dengan Head of Research dari PT Yuanta Sekuritas Indonesia, ada Pak Chandra, mencermati pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini, di mana indeks harga saham gabungan tadi masih bergerak di teritori positif pemirsa di 7.000, saat ini 7.021 atau naik sekitar 0,07%. Saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers based on value di pembukaan pagi hari ini pukul 9:04. Dan ini tetap masih berubah-berubah pemirsa ya. Ada Cuan dengan penguatan 12,68%, Sumber Emas Konstruksi SMKM menguat 7,78%, AHAP atau Asuransi Harta Aman naik juga sekitar 7%, kemudian Dewa, Apex, Doit
Indi, APLN, dan juga KRYA masuk dalam kategori top gainers dengan penguatan sekitar 4-5%. Top losersnya pemirsa adalah DOOH, kemudian NICL, AEGS, ACST, RELF, Meta, dan juga Jekon. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di data RTI. Demikian review singkat pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi hari ini. Ada kemungkinan IHSG akan dilanda profit taking ya Pak Chandra? Kayaknya hari ini yang dorong market naik kelihatannya energy stocks ya. Mungkin karena harga oilnya cenderung tinggi. Kalau dilihat sekilas ini banyak coal stock sama Medco yang agak nge-push market sih. Apa yang membuat Pak Chandra dalam rekomendasi tadi tidak ada emiten dari sektor energi? Itu based on technical kita sih. Jadi mereka memang kadang-kadang tidak terlalu melihat fundamentals ya. Jadi purely on technical basis ya yang direkomendasiin kebetulan itu 3 sih. Apakah artinya secara teknikal saham-saham energi sudah cukup tinggi sehingga nggak masuk dalam radar? Mungkin mereka ngelihatnya karena basically market sideways ya. Jadi kalau misalnya energy stocks itu mau breakthrough dengan market yang sideways mungkin agak sulit ya. Tapi kan pagi ini mungkin karena lebih banyak positif sentimen terhadap energy prices yang cenderung naik kali ya. Jadi market kelihatannya favornya lagi cenderung ke arah situ sih. Tipsnya nih Pak Chandra, apakah memang saat ini lebih menarik untuk ya tadi karena kebanyakan Pak Chandra merekomendasikan ketiga saham tadi ya, ada Telkom, ISAT, kemudian juga Unilever itu jangka pendek. Memang saat ini cocoknya arahnya jangka pendek dulu kah Pak Chandra? Karena market kan cenderung sampai taruhlah jangka pendek tuh sampai akhir tahun gitu ya. Mungkin nggak terlalu banyak sentimen positif ya, karena terus terang aja round the corner kan masih ada increase Fed. Terus harga minyak dan harga beras bergerak yang mungkin mempengaruhi significantly inflasi. Sehingga pressure terhadap interest rate itu basically masih ada. Kalau pressure terhadap interest rate masih ada juga akan menjalar lagi kepada rupiah exchange rate gitu ya. Jadi terus terang aja bukan sentimen ya, tapi pushback daripada macro numbers-nya terhadap market nih around the corner nih masih relatively ada, meskipun memang secara fundamentally growth kita sebenarnya masih bagus gitu loh teman. Artinya kan kalau misalnya ada tekanan dari atas untuk dia tembus untuk bisa jadi terbang kan menjadi lebih sulit ya probability-nya. Berapa target dari Yuanta dengan apakah saat ini ketidakpastian mengenai pertemuan The Fed berikutnya dan sentimen-sentimen eksternal lainnya, berapa target IHSG akhir tahun kalau targetnya saat ini? Kita lihatnya di 72 sampai 73 sih. 7.200? Sampai 7.300. Oke, 7.200 sampai dengan 7.300. Adakah sektor-sektor yang kayaknya belum akan cukup perform sampai akhir tahun sebaiknya dihindari dulu? Yang belum construction sih ya, I think construction ya, ya kita tahu yang karya-karya itu kan masih punya likuiditas ya cukup ketat gitu, bahkan even harus ada capital injection by government di WSKT dan Wika. Ya saya pikir mungkin di construction sama di properti ya, dua sektor itu mungkin sejauh ini underperform dan kelihatannya masih akan sulit untuk perform karena masalah likuiditas sama masalah interest rate yang relatif tinggi. Oke, berarti sebenarnya indeks harga saham gabungan kita ataupun market kita masih cukup solid, hanya saja banyak terpaan dari eksternal dan juga misalnya peluang inflasi juga begitu ya? Sebenarnya kalau kita lihat daripada GDP growth kan, kalau misalnya kita lihat sektor 5 utama, trading, manufacturing, agriculture, mining, sama construction sebenarnya masih relatif positif kan di situ. Jadi harusnya sih subsektor yang subsektor yang ada di dalam perusahaan yang ada di dalam subsektor tersebut harusnya positif juga gitu. Jadi fundamentally sih nggak terlalu keganggu. Cuma problemnya adalah terutama dari sisi eksternal, apakah mengakui bahwa kekuatan fundamental kita memang bagus atau enggak gitu. Makanya kita lihat kan asingnya sih masuk agak malu-malu gitu ya. Dan tetap ada pressure terhadap rupiah yang basically bikin asing masuk itu relatif nggak nyaman masuknya. Karena mereka tetap akan losing di exchange rate ya meskipun market naik. Oke.
6 bulan terakhir masih 11,1 triliun, kemudian 1 minggu terakhir 890,78 miliar rupiah di pasar reguler. Ini masih cenderung kategorinya masih malu-malu ya, Pak Chandra ya? Ya relatif kan kita lihat kalau misalnya ya maksudnya untungnya market kita banyak udah rely lebih banyak daripada domestic investor sehingga memang akhirnya makanya market nggak terlalu volatile gitu ya, jadi agak lebih sideways. Tapi untuk dia kelihatannya untuk bisa push through, misalnya kita 7.000 mau lihat dia lari tetap ke 72, 73 dalam jangka waktu pendek, tetap akan butuh porsi asingnya sih. Dan porsi asing itu pasti butuh assurance di exchange rate. Baik, oke. Banyak yang masih akan kita bahas, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Chandra untuk sharing informasinya dan juga rekomendasinya. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali Pak Chandra, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Demikian perbincangan di segmen Market Buzz kali ini pemirsa. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi bagi portofolio investasi Anda. Tapi lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.